Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Selalu ana berharap semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Menjelang pelaksanaan zakat fitri, ada banyak pertanyaan yang ditanyakan anak terkait ini, terutama sebuah persoalan yang paling sering menjadi viral di berbagai tulisan, yakni benarkah zakat fitri tidak boleh pembayarannya dengan menggunakan mata uang? Ini yang akan menjadi sentral bahasan utama kita kali ini, insya Allah. Namun, dalam pembahasan ini, Ana akan uraikan agar lebih jelas 4 pokok bahasan yang Ana anggap penting. Yang pertama, yakni benarkah atau yang benar, lebih tepat istilahnya zakat fitrah atau zakat fitri. Yang kedua, di zaman Nabi dan para sahabatnya, zakat fitri ini memakai apa? Apakah makanan pokok ataukah uang? Selanjutnya yang ketiga, zakat fitri jika menggunakan beras seperti di negeri kita pada umumnya atau makanan pokok lainnya, kalau pakai takaran konversi kilogram, berapa kilogram kurang lebih? Apakah 2,5 ataukah 3 kilogram atau bagaimana? Dan pembahasan yang terpenting, yakni pokok bahasan utama kita, bolehkah zakat fitri diganti pembayarannya dengan mata uang saja? Karena dianggap itu lebih praktis. Baiklah, kita akan langsung mulai masuk bahasan pertama, yakni yang lebih tepat istilahnya zakat fitrah atau zakat fitri. Ikhwan, masalah ini sebetulnya tidak terlalu urgen. Tapi untuk lebih mendekati mana yang lebih tepat, tak mengapa jika ini anak ulas sedikit. Bahwa yang lebih tepat bukan zakat fitrah, tapi istilah yang lebih tepat adalah zakat fitri. Alasannya dari sisi bahasa, kata fitri berasal dari kata aftara yuftiru. Aftara yuftiru, yang artinya adalah memberi makan untuk buka puasa. Itu arti asalnya. Aftara yuftiru, memberi makan untuk buka puasa. Ini lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab selalu diungkapkan ini. Misalnya di kamus Al-Ma'ani Al-Jami dan sebagainya. Karena itu pada saat kita sering menyelenggarakan buka puasa ini disebutnya iftar jama'i, bukan fitroh jama'i. Sebab iftar itu ya tadi buka puasa, ya iftar ya jama'i istilahnya, bukan fitroh jama'i. Demikian pula hari raya setelah kita selesai Ramadan ini disebutnya Idul Fitri, bukan Idul Fitroh. Ya, penggunaan fitri ini lebih sesuai. Ya, disebutnya juga Idul Fitri, bukan Idul Fitroh. Karena itu zakat yang setelah selesai penyelenggaraan Ramadan, yakni di akhir Ramadan, disebut zakat fitri karena ini sebetulnya terkorelasi dengan selesainya ibadah ritual puasa kita selama 1 bulan penuh. Saat kita saum Ramadan, kita dilarang makan minum. Kemudian setelah selesai bulan Ramadan, kita dibolehkan lagi untuk kembali makan minum yang halal seperti biasa. Maka ini yang disebut selesai boleh makan lagi,
boleh minum lagi seperti hari biasa, disebut Idul Fitri, bukan fitrah. Ini Al-Hafiz rahimahullah dalam Fathul Bari juz 3 halaman 367 mengatakan, udifat as-sodaqoh lil fitri, disandarkannya sodakoh atau zakat fitri itu dikarenakan apa? Likauniha tajibu bil fitri min Ramadan. Dikarenakan wajibnya berbuka, ya ini makan dan minum setelah selesainya puasa Ramadan. Karena nggak boleh, haram kita som di hari 1 Syawal Idul Fitri itu. Ya, bukan Idul Fitrah, disebutnya juga fitri karena kembali berbuka maksudnya. Bukan kalau orang kebanyakan kembali pada kesucian, itu kurang tepat. Sebetulnya makna Idul Fitri itu kembali boleh kita makan dan minum setelah sebelumnya dilarang makan dan minum selama masa Ramadan. Ketika kita dibolehkan lagi, maka disebutkan Idul Fitri. Fitri ini bukan fitrah kesucian, tapi fitri berbuka untuk makan dan minum, secara bahasa juga demikian. Dan ini didukung dari istilah syar'i. Nabi pun menggunakannya istilahnya zakat fitri, bukan fitrah. Sahih Bukhari 1503, Muslim 984. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri." Rasulullah SAW telah mewajibkan kita semua untuk zakat fitri, bukan zakat fitrah. Ya, ini juga hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya, dan ada hadis lain yang terkait ini. Intinya, sekali lagi, walau ini bukan hal yang sangat urgen, sebagian ulama membolehkan penggunaan zakat fitrah, pakai fitrah ada. Tapi agaknya yang lebih dekat dan lebih tepat zakat fitri. Wallahu ta'ala a'lam. Sekarang masuk pembahasan kedua. Zakat di zaman, maksud anak, zakat fitri di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum menggunakan apa? Apakah uang, mata uang itu dinar dan sebagainya, ataukah berbentuk makanan pokok? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Sahih Bukhari 1503, Muslim 984 mengatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Tadi Rasulullah SAW telah mewajibkan kita semua untuk mengeluarkan zakat fitri berupa apa? So'an min tamrin au so'an min syair. 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Di sini Nabi menyebutnya, ya, dari berita dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu 1 sok. Apa itu sok? Nanti akan ada penjelasannya. 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Ya. Kemudian mari kita lihat lagi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kalau tadi dari Ibnu Umar, sekarang ditambah lagi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahih Bukhari 1437, Muslim 985 mengatakan, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan, ya, zakat fitri ini dalam bentuk apa? So'an min to'am. Ini, min to'am. 1 sok dari makanan pokok. Apa saja? Ya, au so'an min tamr. 1 sok dari kurma. Au so'an min syair. Ya, 1 sok dari gandum. Au so'an min zabib. Atau 1 sok dari kismis. Sesuatu yang menjadi makanan pokok bangsa Arab saat itu. Olahannya dari tadi, ya, ada yang kurma, gandum, atau kismis. 1 sok ukurannya. Semua ini, mau kurma 1 sok, yang mau pengen pakai gandum ya 1 sok, yang kismis 1 sok, sama semuanya. Ya, ini Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim 985 masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada tambahan redaksinya, auso'an min aqito, atau 1 sok dari keju. Nah, dari hadis-hadis ini dapat kita ketahui bahwa semua hadis-hadis sahih yang datang kepada kita di masa Nabi SAW, zakat fitri ini berupa makanan pokok. Mau kurma,
mau kismis, mau keju, pokoknya makanan pokok gitu ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah saat menjelaskan mengapa Nabi SAW menggambarkan alasan dijadikannya kurma atau gandum sebagai barang yang dijadikan zakat fitri. Ya, di hadis terkenal itu kurma gandum. Mengapa? Maka beliau berkata dalam Majmu' Fatawanya juz 25 halaman 68 sampai 69. Beliau katakan, "Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faradu zakat al-fitri," dan adalah Nabi SAW mewajibkan zakat fitri so'an min tamrin atau so'an min syair. Satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum, li'anna dikarenakan hadza kana kuta ahlil Madinah, karena ini pada saat itu kurma, gandum, makanan pokoknya penduduk daerah tersebut. Jadi Nabi menyebutnya kurma, bukan membatasi, pokoknya makanan pokok. Cuma di zaman Nabi, makanan pokok yang paling masyhur diantaranya kurma dan gandum. Maka disebutnya so ya min tamr, au so min syair. Kurma, satu sok kurma atau satu sok gandum, bukan membatasi. Tapi waktu itu penduduk negeri itu yang masyhur diantaranya dua makanan pokok ini. Demikian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dengan demikian, makanya para ulama mengatakan zakat fitri itu berbentuk makanan pokok daerah setempat. Kalau di kita beras ya berarti beras. Yang gandum ya gandum, silakan. Ya, apapun yang dikategorikan masyarakat setempat sebagai makanan pokok wilayah itu. Yang jagung ya jagung. La ba'as, makanan pokok. Jika sudah dipahami, sekarang masuk pembahasan ketiga. Ustaz, tadi kan di hadis itu disebut satu sok. Ya, makanan pokok satu sok. Satu sok itu berapa sih kalau dikonversi ke ukuran sekarang, kilogram gitu. Maka ikhwan, mari kita lihat penjelasannya dari situs-situs dan penjelasan ulama yang ana rangkum berikut. Dalam HTTP Islam satu situs yang diasuh oleh Syekh Al-Munajjid, disebutkan bahwa satu so itu 4 mud. Jadi satu so itu 4 mud. Jadi Nabi kalau zakat fitri, beliau satu so. Satu so itu berapa? Satu so itu 4 mud. Kalau satu mudnya gimana Ustaz? Belum paham lagi. Satu mud itu ukurannya 2 telapak tangan penuh yang digabung. Jadi kalau kita ngambil kurma satu penuh ini, satu genggaman penuh yang telapak tangan terbuka gini diambil, itu 1 mud. Sedangkan tadi satu so itu 4 mud, berarti 4 kali gabungan tangan ketika kita ngambil. Kalau beras sama, 1 ya, ini 1 sumud. Harus 4 mud, 2, 3, 4. Yang penuh, ambil berasnya kalau kita beras nih 4 kali. Nah, lihat HTTP Islamco nomor artikel 22888. Per jiwa 4 mud berarti sekarang kita tahu. Nah, kalau dikonversi ke kilogram, Ustaz, kalau begini kan repot nih. Ya, masa ngambil kurma 4 kali tangan, ya beras 4 kali ini, itu baru 1 jiwa 4 kali, ya karena 4 mud. Maka Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan bahwa ukuran satu so yang tadi sama dengan 4 mud, kalau 4 mud dikonversikan ke kilo, ukurannya adalah zakat al-fitr. Makdaruha ya bisa inal an ya zakat fitri ukurannya yang satu so atau 4 mud tadi, jika dikonversikan dengan yang sekarang, kata Syekh bin Baz rahimahullah, dengan ukuran sekarang, itu kurang lebih salah kilo takriban, mendekati 3 kilo. Jadi bukan 2,5. Dulu kita yang terkenal itu 2,5 kilo. Padahal mendekatinya 3 kilo. Jadi tolong bagi kita, jangan kurang dari kilo. Sebagai bentuk ikhtiar, kehati-hatian. Zakat fitri per jiwa, tadi ukurannya salah kilo, 3 kilo takriban, mendekati. Pokoknya kurang lebih 3 kilo, jangan kurang. Jadi jangan sampai 2,5 kilo.
3 kilo. Ini difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwa beliau sebagaimana terdapat dalam situs resmi beliau nomor fatwa 9263. Beliau juga pernah ditanya, kam makdar, berapa kurang lebih yang harus dikeluarkan dalam zakat fitr? Ya, beliau maka mengatakan al wajib fi dzalika su'an wahidin min qutil bilad. Ya, yang wajib adalah mengeluarkan zakat fitri sebanyak 1 sok berupa makanan penduduk daerah setempat. Ya, yang terkenal ya silakan, yang beras-beras, yang jagung-jagung, yang kurma-kurma, yang keju-keju, pokoknya yang makanan pokok penduduk setempat. Ya, maka dikatakan ya min qutil bilad, dari makanan pokok penduduk suatu daerah wilayah. Mungkin beda-beda masalahnya. Ada yang jagung, ada yang gandum, ada yang beras, enggak masalah. Yang penting makanan pokok. Ukurannya wa makdaruhu, ukurannya katanya bil kilo. Kalau ditimbang dengan dikonversi dengan kilo, salah 1 kilo ala sabili takrib. Ya, maka mendekati 3 kilogram. Ya. Dan apa yang dikat itu dalam Majmu' Fatawa Syekh bin Baz juz 14 halaman 203. Dan fatwa Syekh bin Baz ini juga dikukuhkan, disepakati oleh fatwa Lajnah Ad-Daimah nomor fatwa 12.572. Ulama-ulama besar Saudi juga menetapkan sama, bahwa ukuran sekarang zakat fitri kita jika bentuk makanan pokok, mau beras, mau jagung, mau kurma, per jiwa kalau dikonversi ke kilogram kurang lebih 3 kilogram. Wallahu ta'ala a'lam. Itu pembahasan ketiga. Dan sekarang pembahasan terakhir yang merupakan pembahasan terpenting dari kajian ini. Yakni, bolehkah zakat fitri diganti dengan mata uang yang senilai? Misalnya, beras itu sekilo berapa? Sekian puluh ribu. Ya sudah aja Ustaz ganti. Tinggal 10 kali 3 kan, karena 3 kilo per jiwa. 10 kali 3 sekian, udah bentuk duit aja. Supaya gampang. Boleh tidak? Maka jawabannya, ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, disebut oleh Nabi secara spesifik dalam beberapa hadis. Sebagiannya sudah Anda sebut. Di situ Nabi sampai menyebut spesifik. Zakat fitri itu gandum, ya, kemudian keju, kurma, kismis, ya, sudah spesifik. Dan uang pada zaman Nabi ada belum yang jadi masalah? Sudah dikenal belum uang? Sudah ada di zaman Nabi. Andai saat itu uang pun termasuk, sudah pasti Nabi akan menyebutkan. Karena dalam kaidah usul dikatakan bahwa menjelaskan sesuatu yang penting tidak boleh diakhirkan. Maksudnya apa? Andai perkara itu termasuk perkara yang dibolehkan, sudah pasti Nabi akan menyebutkan. Ya, atau uang misalkan. Ketika Nabi tidak menyebutkan, berulang-ulang dalam hadis sahih, banyak hadis ini, selalu Nabi bicara makanan pokok. Makanan pokoknya tadi, mau kurma, ya, mau keju, mau kismis itu tadi, ya, selalu Nabi mengulang-ulang dalam banyak hadis dari beberapa sahabat, selalu makanan pokok. Tidak pernah satu kali pun atau mata uang misalnya. Padahal uang sudah dikenal di zaman Nabi. Nah, maka atas dasar ini mayoritas ulama menyatakan zakat fitri itu harus dengan makanan pokok dan tidak boleh diganti dengan mata uang walau senilai. Tidak boleh. Berikut Ana sampaikan fatwa beberapa ulama ahlu sunnah terkait masalah ini. Pertama, Imam Malik rahimahullah. Beliau berkata, wala yujzi ayyaj'ala rajul makan zakat fitr adan min urud ay qimah wa laysa kadzalik amru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, tidak sah. Awas, Ana ulangi. Tidak sah mengeluarkan zakat fitri dengan menggunakan salah satu mata uang. Sebab apa? Bukan demikian perintah Nabi SAW. Sebab Nabi perintahnya berkali-kali disebut, ya, dengan makanan pokok. Bukan cuma satu hadis, selalu lagi-lagi makanan pokok. Andai mata uang tadi yang Anda sebut, pasti Nabi sudah menyebutkan saat itu. Ya.
Kalau sudah berulang-ulang dan Nabi tidak pernah, dan mata uang waktu itu sudah dikenal di zaman Nabi. Ini kata Imam Malik, makanya beliau mengatakan wala yujzi, tidak dibolehkan. Ya, zakat fitri menggunakan mata uang. Lihat Al-Mudawwanatul Kubra juz 2 halaman 285. Itu Imam Malik. Kedua Imam Ahmad, beliau juga pernah berkata, "Akhaufu alla yujzihu khilaf sunnah Rasulullah SAW." Saya khawatir zakat fitri ya yang tidak dengan makanan pokok, yakni seperti tadi dengan uang, ini adalah tidak mencukupi. Dalam bahasa lain tidak sah. Mengapa? Karena ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Yaitu katanya khilaf sunnah Rasul. Ini menyelisihi Nabi perintahnya suruh makanan pokok berkali-kali. Ente pakai mata uang, sementara mata uang juga di zaman Nabi masalahnya sudah dikenal. Yang andai tadi ini sekali lagi boleh, sudah pasti saat itu Nabi membolehkan. Seperti beliau menyebut makanan pokok, beliau juga akan menyampaikan andai itu dibenarkan. Itu kata Imam Ahmad. Lihat dalam Masail Imam Ahmad, riwayah Abi Dawud halaman 123. Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dalam Al-Fiqh Al-Manhaj Al-Madhab Imam Syafi'i, ya, pernah menegaskan bahwa mengeluarkan zakat fitri dengan uang tidak dianggap cukup, katanya. Tidak memenuhi syarat. Anda keluarkan zakat fitri dengan uang, dianggap tidak memadai. Atas dasar itu, makanya Imam Nawawi, sebagai ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, dalam Syarah Sahih Muslim, juz 7, halaman 61-62, mengatakan, walam yujiz amatul fuqaha, segenap mayoritas ahlul fikih, ya, itu tidak membolehkan ikhrajal qimati, ya, pembayaran zakat dengan mata uang pengganti. Ya, tidak boleh. Yang Maliki, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad, termasuk Imam Syafi'i. Hanya saja wa ajazahu Abu Hanifah. Hanya Imam Abu Hanifah yang memang membolehkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Dalam hal ini, jika kita melihat alasan-alasan yang dibawakan, sekalipun ada ulama yang dalam hal ini berbeda seperti Imam Abu Hanifah, pendapat jumhur dalam hal ini insya Allah lebih dekat pada kebenaran. Ibnu Qudamah rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'i, dalam Al-Mughni juz 3 halaman 87 menyampaikan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam farada shadaqah fi anwa'i ta'am. Nabi itu telah mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk berbagai jenis makanan pokok. Faman adalah ilal qimah, barang siapa yang menyatakan boleh mengganti makanan pokok itu dengan bentuk mata uang, fakot tarokal mafrub, berarti dia telah meninggalkan dari sesuatu yang diwajibkan Nabi. Yang diwajibkan Nabi makanan pokok, dia ganti mata uang, berarti meninggalkan yang telah diwajibkan Nabi. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, Al-Mughni juz 3 halaman 87. Syekh bin Baz dalam fatwanya juz 14 halaman 32. Ketika beliau ditanyakan tentang terkait ini, boleh enggak zakat fitri diganti dengan mata uang? Beliau mengatakan, la yajuz ikhrajul qiyam fi qauli aktsari ahli ilmi. Menurut mayoritas ulama tidak dibolehkan Anda mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk mata uang sebagai pengganti. Likauniha khilafa ma nassu alaihi sallallahu wa ashabu radhiyallahu anhum. Dikarenakan hal ini berarti menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menyelisihi apa yang telah dilakukan di masa sahabat radhiyallahu anhum. Lihat fatwa Syekh bin Baz juz 14 halaman 32. Ini juga sama dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya juz 18 halaman 265. Beliau mengatakan ikhrajuha naqdan fala yujzi li annaha faradat minat ta'am. Mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk mata uang itu tidak sah karena zakat fitri itu diwajibkannya dalam bentuk makanan. Kata Syekh Al-Utsaimin Majmu' Fatawa juz 18 halaman 265. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Ada subhat yang membolehkan zakat fitri dengan uang. Ya, ada, betul.
Apa salah satu subhat yang terkenal? Katanya ini lebih mudah digunakan. Dan di zaman kita zakat fitri dengan uang itu katanya lebih diperlukan. Ya, di zaman kita ini lebih digunakan namanya uang dan lebih diperlukan di zaman kita ini. Maka jawabannya, pertama, uang di zaman Nabi tadi sudah dikenal. Andai kata itu dibolehkan, Nabi tahu di zaman beliau juga uang lebih praktis. Beliau tahu. Apa disangkanya kita ada yang tahu uang itu lebih mudah ditukar. Ya Nabi juga udah tahu, sahabat pada tahu. Andai alasan ini benar, sudah dari dulu Nabi tanpa kita ajari beliau mengerti. Ketika beliau tidak, berarti ini bukan termasuk sunnah. Alasan pertama. Alasan yang kedua, ya, untuk membantah subhat tadi. Yang kedua, ulama sepakat bahwa sebagai contoh kurban itu sudah ditetapkan oleh Nabi harus bentuk hewan ternak, kambing, sapi dan sebagainya. Sekarang kalau pakai alasan tadi, Ustaz, beli kambing kan susah, ya, beli sapi apalagi. Boleh nggak Ustaz? Kurban tapi bayarnya bentuknya uang aja. Nih, saya pengen kambing tapi ini udah saya kasih aja nih duit, harga kambing berapa sih? 3 juta, kasih. Tapi ini niatnya kurban. Tentu tidak ada satupun ulama boleh disebut secara umum yang membolehkan ini. Walau alasannya uang lebih dibutuhkan, lebih praktis daripada bawa-bawa kambing, bawa-bawa sapi. Kalau yang kambing, sapi dalam tanda petik lebih ribet aja, tidak boleh diganti dengan mata uang. Bagaimana dengan sekedar bawa beras? Ya, bawa jagung yang lebih ringan, tentu lebih tidak boleh lagi. Ya, karena Nas telah menetapkan seperti itu. Kesimpulannya ikhwan, sekalipun dalam hal ini sekali lagi ada khilaf, ada sebagian kecil yang membolehkan zakat fitri dengan mata uang, tapi ana sampai hari ini sangat yakin zakat fitri tidak boleh dengan mata uang dan harus dengan makanan pokok yang ukurannya adalah 1 sok, yakni 4 mud. Kalau dikonversi dalam kilogram, kurang lebih 3 kilogram. Semoga dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini bisa memberi pencerahan pada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.